Dunia kripto lagi geger. Biasanya proyek kripto yang harus ngemis-ngemis ke exchange buat bisa listing. Tapi kali ini keadaan berbeda ditampilkan oleh P-Network, di mana P-Network bikin aturan berbeda. Justru exchange-nya yang harus lolos KYB atau Know Your Business dulu. Vicor Team dengan tegas mengatakan kalau mau listing fee, buktikan dulu legalitas bisnis kalian. Aturan ini tentunya membuat banyak exchange ketar-ketir. Kenapa? Karena tanpa lolos KYB, mereka dipastikan tidak bisa untuk listing fee. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran V-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, admin selalu mengajak kepada sahabat pionir untuk senantiasa melek informasi mengikuti perkembangan proyek P-Network yang saat ini tinggal menunggu beberapa saat ke depan peluncuran Open Network yang ditunggu oleh jutaan pionir di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, sebagaimana biasa sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network. Sahabat Yasdar, berbicara perkembangan proyek P-Network yang saat ini menjadi tren utama yang banyak dibicarakan, termasuk pencarian para pionir di berbagai media sosial. Tentunya banyak sekali informasi yang berkembang saat ini. Untuk itu, kita adalah pionir yang sejati. Senantiasa kita harus mencari informasi dan berita-berita terbaru yang berhubungan dengan perkembangan proyek P-Network ini. Saya sebagai admin Yasdar TV berupaya selalu memberikan informasi-informasi terkini dan mohon maaf semua informasi yang saya sajikan bukan merupakan karangan dan analisis, akan tetapi sebagai referensinya berupaya setiap hari selalu mencari di berbagai sumber media sosial, termasuk dari beberapa konten kreator YouTuber luar negeri. Tentunya hal ini diperlukan supaya dalam rangka memberikan informasi paling tidak sedikitnya kita mengetahui perkembangan P-Network terkini. Sahabat Yasdar, pada tayangan kali ini admin akan membicarakan tentang fee yang beberapa waktu ke belakang para pionir ramai membicarakan tentang bagaimana fee bisa listing di bursa. Tentunya hal ini bagi kita merupakan sesuatu hal yang dianggap tergesa-gesa atau terburu-buru. Kita sepatutnya menunggu pengumuman resmi daripada pemilik proyek P-Network untuk memastikan keamanan dan kesesuaian mekanisme yang seharusnya kita tempuh. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai bursa, di mana beberapa pionir berkeinginan untuk mentransfer fee yang mereka miliki untuk kemudian menjadikan keuntungan, terutama hubungannya dengan fee ke fiat. Akan tetapi ganjalan terbesarnya adalah sejauh mana kita mengetahui status exchange tersebut. Karena Vicor Team sebagai pemilik proyek P-Network saat ini justru memberikan aturan yang tidak biasa.
Tentunya hal ini harus menjadikan kehati-hatian para pionir. Karena jika aset digital yang kita miliki sudah ditransfer, tentunya ada banyak resiko yang akan kita dapatkan. Bisa saja tidak bisa ditarik kembali. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai aturan yang dikeluarkan oleh Picor Team terhadap exchange yang mendapatkan kesempatan untuk listing fee, yaitu melalui mekanisme KYB. Di mana hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang baru di dunia kripto. Biasanya proyek kripto yang harus ngemis-ngemis ke exchange buat bisa listing. Tapi kali ini P-Network bikin aturan yang berbeda. Justru exchange-nya yang harus lolos KYB atau Know Your Business. Dikuatkan oleh pernyataan Picor Team dengan tegas, kalau mau listing fee, buktikan dulu legalitas bisnis kalian. Aturan ini bikin banyak exchange ketar-ketir karena tanpa lolos KYB mereka tidak diperkenankan untuk bisa listing fee. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai KYB. KYB adalah proses verifikasi untuk memastikan sebuah bisnis legal, transparan, dan sesuai regulasi di berbagai negara. Ini artinya bukan fee yang harus diverifikasi ke exchange, tetapi exchange yang harus verifikasi ke PI. Tentunya ini untuk menyelamatkan terhadap pertukaran yang tidak sesuai aturan yang kemudian tidak akan bisa listing PI. Dengan tujuan yang sangat istimewa ini, semua pionir terhindar dari manipulasi harga dan aktivitas ilegal. P-Network tetap eksklusif dan bernilai tinggi. Sekarang bukan kita yang nunggu exchange, tetapi exchange yang harus nunggu Pi. Ini mantap bukan? Maka wajar saja. Biasanya mereka yang pegang kendali, malah sekarang mereka harus tunduk pada aturan yang diberikan oleh pemilik proyek P-Network. Dengan strategi ini, P-Network makin membuktikan bahwa mereka bukan sekedar proyek kripto biasa. Mereka ingin membangun ekosistem yang aman, transparan, dan sesuai regulasi global. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai Pi yang listing di bursa atau listing di exchange, banyak orang berpendapat melihat suplai besar yang dimiliki P-Network, yang mana menurut analisis banyak pihak tentunya hal ini akan berdampak kepada rendahnya nilai Pi, di mana mereka menjadikan Bitcoin sebagai skala bandingnya. Banyak orang percaya bahwa Pi tidak dapat memiliki nilai yang tinggi karena total pasokannya yang besar dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Namun, jangan salah, perspektif ini tidak lengkap, saudara. Di bawah ini adalah analisis terperinci untuk melawan argumen ini. 1. Apakah suplai total besar membuat Pi tidak berguna? Beberapa perbandingan total pasokan P-Network dengan Bitcoin, misalnya 21 juta Bitcoin, dan berpendapat bahwa karena Pi memiliki lebih dari 100 miliar Pi, nilainya tidak boleh tinggi. Namun, ini alasan yang cacat, karena tidak semua Pi akan segera beredar. Saat ini, misalnya, hanya pengguna yang telah menyelesaikan KYC dan migrasi mentransfer Pi ke mainnet yang dapat menggunakannya, sementara sebagian besar Pi tetap terkunci. Kemudian, nilai tidak hanya ditentukan oleh total pasokan, tetapi juga oleh mekanisme distribusi dan penggunaan. Jika Pi dikelola dengan baik dan memiliki aplikasi dunia nyata, nilainya masih bisa tinggi. Kemudian, persediaan total yang besar tidak selalu mengurangi nilai. Ini yang harus kita paham. Misalnya, USDT memiliki persediaan tak terbatas, tetapi tetap mempertahankan nilai $1. Kesimpulannya, total supply hanyalah salah satu faktor. Lebih penting lagi, itu tergantung pada bagaimana Pi dimanfaatkan dan dikelola. Kemudian argumen yang kedua, apakah kapitalisasi pasar tinggi membuat Pi tidak mungkin memiliki nilai tinggi? Sahabat, beberapa berpendapat bahwa jika Pi memiliki harga tinggi, kapitalisasi pasarnya akan terlalu besar dibandingkan dengan pasar saat ini. Namun, jangan salah, argumen ini lagi-lagi tidak akurat. Karena
Kapitalisasi pasar adalah perhitungan teoritis. Pasar keuangan tidak memiliki batas keras. Kapitalisasi pasar kripto saat ini melebihi 2 triliun dolar. Tetapi jika Pi menjadi aset yang diadopsi secara global, tentunya jumlah ini dapat tumbuh secara substansial. Kapitalisasi pasar yang tinggi tidak berarti tidak mungkin. Emas memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 14 triliun dolar. Apple melebihi 3 triliun dolar. Oleh karena itu, aset dengan kapitalisasi pasar yang besar bukannya tidak realistis. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan, kapitalisasi pasar yang tinggi bukanlah penghalang karena nilai Pi tergantung pada utilitas dan permintaan pasarnya. Sahabat Yasdar, untuk melengkapi kegembiraan kita dalam rangka menyambut peluncuran Open Network 20 Februari 2025, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan langsung check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Sahabat Yasdar, selanjutnya yang ketiga, apa menurut nilai Pi? Agar Pi memiliki nilai tinggi, beberapa faktor kunci harus ada. Di antaranya, aplikasi dunia nyata. Jika Pi digunakan untuk pembayaran, transaksi, investasi, atau sebagai penyimpan nilai, Pi akan memiliki nilai intrinsik di luar spekulasi. Kemudian yang kedua, kontrol pasokan. Sebagian besar Pi tetap terkunci dan hanya akan dilepaskan secara bertahap melalui migrasi, KYC, dan mainnet, mencegah aksi jual massal yang dapat mendevaluasinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kepercayaan dan adopsi. Jika bisnis, individu, dan organisasi secara luas menerima Pi sebagai metode pembayaran, permintaan akan meningkat, kemudian menstabilkan nilainya. Jika Pi berintegrasi ke dalam sistem e-commerce, terminal POS, atau dompet pembayaran global, nilainya akan meningkat seiring waktu berjalan. Oleh karena itu, poin ketiga ini bisa kita simpulkan. Nilai Pi tidak semata-mata didasarkan pada total pasokan atau kapitalisasi pasar, tetapi terutama pada mekanisme adopsi, utilitas, dan kontrol pasokan. Persediaan total yang besar tidak berarti nilai rendah. Yang penting adalah bagaimana Pi dikendalikan dan digunakan. Kapitalisasi pasar yang tinggi bukan tidak mungkin jika Pi membangun ekosistem yang kuat dan memperoleh adopsi yang meluas, di mana akhirnya nilai Pi akan tergantung pada aplikasi dunia nyata, kepercayaan pasar, dan kebijakan pengembangan. Pi Network masih dalam proses membangun ekosistemnya, dan nilai sebenarnya akan ditentukan saat Open Network resmi diluncurkan pada 20 Februari 2025. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Apapun informasi yang admin sajikan, ini adalah bentuk sederhana daripada rasa memiliki proyek Pi Network ini dengan harapan bisa berbagi informasi untuk saling menguatkan komitmen dan rasa percaya diri kita terhadap proyek besar Pi Network ini untuk tatanan ekonomi global dunia ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Jalani prosesnya dengan maksimal untuk menjemput hasil yang optimal. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.